Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kumbara Official. Hari ini Pak San akan membahas terkait dengan satu tema psikologi, yaitu belajar untuk memaknai perasaan. Nah, di sini salah satu tema yang paling sering dibahas terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk dapat mengelola perasaan dengan lebih baik dan juga menerima setiap keadaan dengan bijak. Hal yang paling sering kita lupakan adalah terkait bagaimana cara untuk memaknai secara detail bagaimana perasaan yang sedang kita alami atau kita rasakan. Dari itu, hal-hal yang terkait dengan perasaan ini cukup kompleks. Tidak semata-mata hanya perasaan buruk dan baik, positif dan negatif. Tapi kita harus memaknai lebih dalam apa yang sebenarnya kita rasakan. Ada 7 detail perasaan yang perlu kita cermati saat kita merasakan sesuatu tekanan atau dorongan untuk merasa bahwa diri kita sedang merasa tidak dalam kondisi yang baik. Pemaknaan yang pertama adalah perasaan malu. Jadi saat kita mulai merasa bahwa ada ketidaknyamanan dalam perasaan kita, coba cek apakah itu adalah perasaan malu semata. Jadi malu adalah terkait dengan konteks bahwa kita merasa tidak sesuai dengan apa yang orang lain harapkan, atau kita merasa di bawah standar penilaian orang lain. Nah, di sini kita pun sering merasa bahwa kita melakukan hal yang keliru, dari itu kita merasa malu. Di sini kita sering tidak sadar merasa buruk dalam perasaan kita atau merasakan sesuatu hal yang tidak baik dalam perasaan kita atau negatif feeling, tapi kita lupa bahwa apa sih perasaan ini, apakah ini hanya sekedar perasaan malu. Jika konteksnya malu, pastikan kita tidak berlarut-larut dengan rasa malu kita, tapi kita segera selesaikan itu dengan cara validasi. Validasi di sini untuk rasa malu adalah untuk mengecek apakah terjadi kesalahan dari apa yang sudah kita lakukan dan apakah kita telah melanggar sesuatu hal yang mungkin dianggap tidak baik dan tidak nyaman, apalagi aneh untuk orang lain. Lihat. Nah, di sini kembali bahwa kita pastikan bahwa rasa malu ini bukan hanya terkait dengan tindak sensitivitas dari diri kita yang selalu sensitif menerima ekspresi atau feedback dari orang lain dari apa yang telah kita lakukan. Selanjutnya adalah terkait dengan rasa sedih. Nah, rasa sedih ini terkait bagaimana kita mengekspresikan suatu perasaan yang tidak nyaman di diri kita dalam bentuk biasanya tetesan air mata. Tapi saat di waktu yang sama ada juga orang-orang yang tidak terbiasa dengan menangis. Dari itu sering sekali ugal-ugalan atau uring-uringan karena perasaan yang tidak nyaman, tapi dia lupa untuk mengenal perasaan yang sedang dia rasakan. Jika kesedihan itu bentuknya adalah rasa rindu, ini biasanya yang terjadi adalah terkait dengan bagaimana kita tiba-tiba merasa sensitif dalam psikis kita, dalam perasaan kita, dan akhirnya kita merasa tidak nyaman dan tidak dalam kondisi yang baik. Jika perasaan sedih itu karena suatu kegagalan atau suatu kekecewaan, dan ini pastikan bahwa kita tidak berlarut-larut dalam kondisi ini, karena kondisi kesedihan yang terlalu berlarut-larut hanya akan jadikan ekspresi negatif dari diri kita akan terus dikelola dengan baik dan akhirnya menjadi sebuah gunung es. Di sini tidak baiknya suatu perasaan sedih berlarut-larut adalah terkait dengan bagaimana kita berarti belum bisa secara maksimal mengelola dengan baik apa yang kita rasakan agar tetap menjadi positif dalam keadaan apapun. Yang ketiga adalah perasaan merasa bersalah. Nah, ini adalah terkait dengan orang yang biasa nggak enakan. Nah, di sini adalah perasaan yang wujudnya biasanya kita tidak merasa nyaman atau merasa ada yang salah dari perasaan kita, dan di sini adalah bentuknya terkait dengan komunikasi atau interaksi dengan orang lain. Jadi seringkali kita terlalu berharap untuk dinilai baik dan kita terlalu memikirkan penilaian orang lain terhadap kita, dan akhirnya kita merasa bersalah terhadap apa yang telah kita usahakan, khawatir tidak sesuai dengan ekspektasi orang. Padahal di sini jika kita merasa perasaan kita buruk karena kita merasa bersalah, kita tinggal kembali validasi kembali kepada orang tersebut apakah apa yang kita lakukan sesuai atau belum sesuai dengan apa yang diharapkan, dan jika pun tidak, ucapkan maaf dan sampaikan bahwa kapasitas kita hanya sampai segini.
Jadi, jikapun kita akan mengulang dengan usaha yang lebih keras, pastikan itu adalah bentuk suatu ikhtiar, bukan janji. Selanjutnya, mengenal perasaan yang namanya kecewa. Nah, kecewa di sini sangat diperlukan oleh diri kita untuk kita membatasi diri atas segala kemampuan dan juga terkait dengan bagaimana kita membatasi terkait ekspektasi-ekspektasi terhadap peran-peran kita di lingkungan sosial. Jadi, kita harus sadar bahwa kita sebagai manusia memiliki porsi-porsi peran masing-masing dan juga memiliki kapasitas yang tidak sama satu sama lain. Dari itu, rasa kekecewaan ini biasanya sering datang saat kita tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi kita, atau orang lain tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dari itu, kita harus mulai mengukur dengan lebih baik apa yang akan kita lakukan dan juga mengenal perasaan kita ketika kita kecewa. Biasanya perasaan berlarut-larut kesedihan itu muncul dan juga biasanya bertahan cukup lama. Jadi kekecewaan, orang yang sering merasa kecewa dalam jangka waktu lama itu bisa juga masuk kategori dendam. Nah, ini yang tidak baik karena perasaan negatif akan bersarang di hati kita cukup lama untuk satu masalah saja. Dari itu kembali tidak boleh dendam dan juga tidak selalu fokus kepada kesalahan dan berlarut-larut untuk mengingatnya. Selanjutnya, memaknai perasaan benci. Nah, di sini ini juga cukup mirip dengan perasaan yang tadi kecewa. Awalnya dari feedback ini adalah terkait dengan bagaimana orang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau mengganggu bahkan mengecewakan kita dalam konteks dia sudah lukai hati kita atau diri kita pribadi. Dari sini kita harus lebih bijak dan dewasa bahwa perasaan benci hanya akan mendorong kita untuk semakin negatif dalam berpola sosial. Dari itu perilaku yang akan keluar minimal juga dalam pola pikir kita juga akan sangat rumit dan negatif. Dari itu pastikan sebagai individu yang dewasa, ketika kita membenci jangan terlalu. Ketika kita menyukai pun tidak harus terlalu. Kembali bahwa setiap hal yang berlebihan akan mendorong diri kita untuk mudah untuk kecewa dan juga mudah untuk terdikte oleh apa yang disebut dengan perasaan negatif tadi. Lalu selanjutnya yang keenam adalah mengenal perasaan marah. Nah, biasanya marah terkait dengan kita sudah memiliki standar dan batasan-batasan tersendiri terhadap apa aturan yang telah kita percayai dan terapkan dalam kehidupan kita di lingkungan sosial kita. Namun, ada orang-orang yang biasanya secara sengaja atau tidak sengaja melanggarnya atau keluar dari zona-zona yang sudah kita terapkan. Contohnya, kita tidak suka untuk dipinjam botol minumnya. Contohnya, kita juga membatasi diri untuk tidak memberikan headset kita dipinjam oleh orang lain dan lain-lain. Batasan-batasan yang real seperti itu adalah suatu konteks bahwa kita kadang merasa tidak nyaman, berperasaan kurang baik, dan akhirnya kita lupa untuk mengenali perasaan itu. Jika itu adalah perasaan marah, pastikan sampaikan saja kemarahan itu dalam bentuk komunikasi yang baik. Jadi tidak dibelenggu dalam hati kita dan akhirnya hanya akan membuat rangka baja yang sulit untuk ditembus oleh kata maaf. Jadi pastikan kita adalah seseorang yang dapat memaafkan seorang lain dan juga berterus terang bahwa saat kita tidak nyaman, kita tidak harus marah jika kita mau terbuka dan memberikan suatu penjelasan kepada orang lain atas ketidaknyamanan kita. Dan terakhir adalah lelah. Jadi memaknai perasaan yang terakhir yang ketujuh adalah terkait dengan bagaimana saat kita merasa sudah tidak tahu lagi apa yang harus kita maknai dari perasaan ketidaknyamanan ini, yaitu biasanya adalah terkait dengan rasa lelah. Rasa lelah untuk berperasaan terkait dengan bagaimana intensitas untuk menekan perasaan kita akhir-akhir ini dari aktivitas dan lingkungan sosial dan orang-orang terdekat kita sangat intens terhadap perasaan kita. Di sini adalah waktunya kita untuk menenangkan diri kembali bahwa perasaan juga bekerja. Dari itu dia butuh istirahat. Nah, istirahat untuk suatu perasaan adalah menenangkan diri, coba untuk sendiri, coba untuk relaksasi dan juga melakukan hal-hal yang menyenangkan dalam konteks tidak menggunakan perasaan yang berlebihan untuk kita dapat mengistirahatkannya. Jadi yang terakhir untuk memaknai perasaan adalah bahwa kita saat merasa kita sedang negatif atau kita sedang buruk perasaan kita, bahwa kita di saat itu adalah sedang merasakan
kelelahan untuk merasakan suatu intensitas, pola kondisi dan pola keadaan, dan juga pola interaksi dengan orang-orang lain. Dari itu saatnya beristirahat. Nah, sekian dari Pasan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita akan lebih bijak dan lebih pintar lagi untuk memaknai perasaan yang kita dapatkan. Jadi kita dapat dengan bijak dan dewasa untuk mengelola emosi, mengelola perasaan kita dalam konteks bahwa kita adalah makhluk sosial yang akan terus berinteraksi dan terus akan bersinggungan dengan orang lain. Dari itu pastikan maknai perasaan dengan lebih bijak. Dari itu kita akan dapat mengelola segala bentuk sikap dan pola perasaan ke depannya sebagai individu yang mandiri secara perasaan. Tidak lupa Pasan tunggu request untuk tema-tema video selanjutnya, dan coba komentar di kolom komentar terkait dengan apa sih perasaan yang sering kita lakukan dan apa tips-tips lain mungkin yang teman-teman ketahui terkait dengan mengelola perasaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.